Manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Meskipun demikian, kedua peran tersebut dapat berjalan seimbang jika manusia menjalankannya dengan nilai-nilai moral. Sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral, seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, tapi harus berpedoman pada norma yang berlaku di masyarakat. Nah, bagaimanakah cara manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral memenuhi segala kebutuhannya? Untuk menemukan jawabannya, silahkan teman-teman untuk nyimak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Anda di channel Anda Sofia Daily. Dan kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri karena manusia saling membutuhkan. Seseorang tidak akan dapat menjual barang dagangannya kalau tidak ada orang lain yang bersedia membeli. Oleh karena itu, manusia harus saling membantu. Misalnya, menjenguk tetangga yang sedang sakit dan melakukan gotong royong. Nah, apakah kalian termasuk kategori manusia ekonomi atau manusia bermoral? Menarik nih teman-teman. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian manusia ekonomi atau Homo economicus, dan yang kedua adalah manusia sebagai makhluk ekonomi dan sosial yang bermoral. Dan yang terakhir adalah perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, ada pengertian manusia ekonomi atau Homo economicus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berbelanja barang seperti sayuran, buah-buahan, sabun, ataupun gula pasir di toko swalayan dan pasar. Seseorang akan mengambil keputusan untuk berbelanja di pasar atau toko swalayan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, ada seorang ibu rumah tangga berbelanja sayuran di toko swalayan hanya karena gengsi. Ada juga yang mempunyai anggapan bahwa di toko swalayan kualitas barangnya lebih baik. Dalam kenyataannya, banyak orang yang mengambil keputusan untuk berbelanja di pasar karena mencari barang yang harganya lebih murah. Misalnya, Ibu Ratna senang membeli sayuran di pasar karena dengan kualitas sayurannya sama dengan di toko swalayan tetapi harganya relatif lebih murah. Seseorang yang melakukan hal semacam ini dinamakan manusia ekonomi atau Homo economicus. Dikatakan manusia ekonomi karena dalam membeli barang didasarkan pada tindakan yang rasional. Artinya dalam membeli sejumlah barang tertentu harus diperoleh dengan harga yang paling murah, tetapi dengan kualitas yang minimal sama. Berdasarkan uraian contoh di atas, dapat dirumuskan bahwa ciri-ciri manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada tindakan ekonomi yang dilakukan secara rasional. Tindakan ekonomi dilakukan secara rasional maksudnya untuk memperoleh hasil yang maksimal diusahakan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Yang kedua, tindakan ekonomi yang didorong oleh kepentingan sendiri. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu didorong oleh kepentingan mereka sendiri secara individual, bukan karena kepentingan keluarga atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan selalu bertambah, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersedia dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, agar manusia dapat memenuhi kebutuhan pada kepuasan yang paling maksimal dengan keterbatasan alat pemuas yang dimiliki, manusia harus pandai memilih. Dengan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas, sebaiknya dipilih kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar kepuasan tercapai pada posisi yang paling maksimal. Tindakan memilih harus dilakukan secara matang dan hati-hati agar sesuai dengan tujuan. Artinya, tindakan memilih harus dilakukan dengan teliti, bertanggung jawab, cermat, dan juga masuk akal. Yang B, manusia sebagai makhluk ekonomi dan sosial yang bermoral. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran, manusia dianjurkan untuk bertindak sebagai makhluk ekonomi. Artinya, tindakan ekonomi harus dilakukan secara rasional.
Namun dalam hidup bermasyarakat tidak baik kalau hanya berperan sebagai manusia ekonomi. Karena manusia juga makhluk sosial. Hal penting yang harus diperhatikan sebagai anggota masyarakat, manusia harus mampu menjalankan tindakan ekonomi yang rasional. Dalam melakukan tindakan ekonomi yang rasional, manusia tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia juga tidak boleh mengabaikan etika dan nilai-nilai moral karena manusia juga sebagai makhluk yang bermoral. Selanjutnya, yang C adalah perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya. Sumber daya mencakup tenaga manusia, modal, teknologi, dan alam. Sumber daya alam meliputi tanah dan kandungannya, serta lingkungan alam dan flora, serta faunanya. Alam hanya menyediakan bahan untuk diolah. Manusia harus mampu mengolah dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, air terjun dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jika alam tidak dapat kita olah, hal itu hanya merupakan potensi. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk dapat menguasai dan mengatur lingkungan alam dengan ilmu pengetahuan agar berguna bagi kepentingan manusia tanpa merusaknya. Selanjutnya adalah rangkuman materi. Materi yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi apabila mampu menjalankan tindakan ekonomi secara rasional. Tindakan ekonomi dikatakan rasional jika untuk memperoleh hasil maksimal dilakukan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Selain sebagai makhluk ekonomi, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia dalam melakukan tindakan ekonomi harus didasarkan pada moral yang baik. Yang terakhir, seperti biasa di teman-teman ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini. Soalnya adalah manusia merupakan makhluk ekonomi yang cenderung mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, agar tidak merugikan orang lain, manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman pada A. Prinsip ekonomi, B. Hukum ekonomi, C. Motif ekonomi, D. Etika dan moral. Jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar beserta alasan kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Sampai sini dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.